Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan pertempuran di Mary Geoise yang telah berjalan dengan semakin menarik. Dragon bertarung melawan Gorosei Nusjuro dan Gorosei Garling yang ada di hadapannya. Kali ini dua Gorosei itu akan memasuki mode manusia karena mereka ingin memakai teknik-teknik yang cocok dalam mode tersebut. Mungkin ini juga bagian dari upaya menghemat energi karena energi yang dikeluarkan dalam mode manusia tidak sebesar dalam mode Zoan ataupun mode hybrid. Mereka pun mulai saling serang dengan dragon dalam kecepatan tinggi. Adu serangan mereka yang bertubi-tubi itu mengakibatkan kerusakan di area sekitar yang terjadi secara beruntun. Banyak orang yang tidak bisa melihat pergerakan ketiganya karena terbilang sangat cepat sehingga yang terlihat hanya dampak kerusakannya saja. Sementara itu, pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia sedang bertarung melawan Gorosei Mars. Dua mereka pun berjalan dengan sangat seru karena sang pemimpin kelompok ini memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dia benar-benar menjadi bala bantuan yang sangat berguna bagi pasukan revolusi dalam situasi genting seperti ini. Lalu di dalam kastil Pangu, para Tenryubito masih terus merasa cemas. Mereka bertanya-tanya kapan pertempuran ini akan berakhir. Awalnya mereka menduga ini akan selesai dengan cepat, namun rupanya serangan musuh jauh lebih kuat dari yang mereka sangka. Jadi tak heran jika para Tenryubito itu menjadi sangat gelisah menunggu hasil dari pertempuran. Jika pihak pemerintah dunia kalah, maka mereka akan berada dalam bahaya besar karena pasukan revolusi memang ingin menggulingkan orang-orang itu. Maka mereka hanya bisa berharap bahwa pihak pemerintah dunialah yang akan memenangkan pertempuran itu. Selain memperlihatkan ruangan di mana para Tenryubito berlindung, bagian-bagian lain dalam kastil Pangu pun akan disorot juga. Di sana ada banyak ruangan-ruangan misterius yang berbeda dari ruangan-ruangan biasa. Entah itu semua tempat apa, tapi yang jelas ada lebih banyak misteri dan rahasia besar di dalam markas milik pemerintah dunia itu. Sebagian besar ruangan-ruangan tersebut masih ditampilkan berupa siluet saja dalam keadaan yang juga cukup gelap, sehingga kita belum bisa mengidentifikasi itu adalah ruangan apa. Namun ada suatu ruangan yang samar-samar bisa terlihat apa isinya. Itu adalah ruangan yang berisi ratusan buah iblis. Sebenarnya di ruangan itu pun ada berbagai jenis senjata, namun yang paling mencolok di sana adalah ratusan buah iblis itu. Ternyata ruangan itu memang adalah ruangan penyimpanan stok buah iblis milik pemerintah dunia. Mereka akan memberikan suatu buah iblis kepada orang-orang potensial yang ada di pihak mereka. Tiga admiral terdahulu yaitu Akainu, Aokiji, dan Kizaru juga mendapatkan buah iblis mereka dari dalam ruangan itu. Dua admiral baru yaitu Fujitora dan Ryogugyu juga sama. Setelah mereka lolos dalam program wajib militer yang diadakan oleh Akainu, mereka juga langsung mendapatkan buah iblis masing-masing. Di era terdahulu, Sengoku juga mendapatkan buah iblis Zoan mythical miliknya dari ruangan misterius itu juga. Garp sebenarnya juga sempat ditawarkan buah iblis oleh pemerintah dunia karena dia adalah angkatan laut yang paling potensial pada zamannya dulu. Namun Garp menolak karena dia tidak ingin mendapatkan kekuatan secara instan dari buah iblis. Garp percaya bahwa kekuatan fisik dan haki murni yang terus dilatih bisa melampaui buah iblis manapun. Selain untuk para angkatan laut itu, para kesatria suci dan agen Cypherpol juga mendapatkan buah iblis masing-masing dari ruangan tersebut. Jadi bisa dibilang ruangan ini memang sangat penting. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, para Gorosei ditugaskan untuk menjaga ruangan-ruangan penting itu. Namun karena kini kelima Gorosei harus terlibat dalam pertarungan di luar, maka tak ada satupun Gorosei yang menjaga ruangan itu. Kesatria suci juga tidak sempat menjaga ruangan itu karena semua kesatria suci sedang menjalankan misinya masing-masing. Tentu ini adalah situasi yang rawan untuk pemerintah dunia, sekaligus menguntungkan bagi pihak pasukan revolusi. Jika Dragon berhasil mengalahkan para Gorosei atau setidaknya menghempaskan para Gorosei dengan sangat jauh sehingga Dragon berhasil masuk ke ruangan itu, hal tersebut akan menjadi keuntungan besar. Dragon bisa mengambil ratusan buah iblis itu untuk diberikan kepada para anak buahnya, sehingga kekuatan para bawahan dan aliansi Dragon akan mengalami peningkatan drastis. Kalaupun Dragon memang masih sibuk bertarung melawan para Gorosei, Karasu bisa mengutus beberapa burung gagaknya untuk menyusup ke ruangan itu
itu dan mengambil ratusan buah iblis tersebut untuk nanti diberikan kepada rekan-rekan atau aliansi dalam pasukan revolusi. Buah iblis memang meningkatkan kekuatan seseorang secara instan, tapi itu juga tergantung jenis buah iblis apa yang mereka makan. Beberapa waktu yang lalu, Levite sempat berniat menyusup ke Mary Gewis. Hanya saja dia sudah kembali ke markas karena keberadaannya sudah diketahui. Nah, selain tujuannya adalah untuk memantau keadaan perang di sana dan juga menganalisis kekuatan para musuh, tentu ruangan yang berisi ratusan buah iblis itu juga adalah salah satu tujuannya. Karena seperti yang kita tahu, bajak laut Blackbeard memang sangat gencar memburu banyak buah iblis. Beralih ke area lautan, diperlihatkan kembali kapal Katakuri dan kawan-kawan. Mereka sudah sampai di dekat gerbang keadilan milik pemerintah dunia dan angkatan laut. Gerbang besar itu sulit untuk dihancurkan, sehingga Marco sedang terbang mencari pangkalan angkatan laut terdekat untuk mencari tombol pembuka gerbang itu. Katakuri sudah menginterogasi seorang bajak laut yang habis menyerang New Marineford beberapa waktu yang lalu, sehingga Katakuri menanyakan segala informasi yang orang itu ketahui. Dari informasi itu, Katakuri berhasil mengetahui bahwa yang saat ini sedang berjaga di sana adalah Fleet Admiral Akainu, Kepala Staf Pemerintah Dunia Kong, dan juga Vice Admiral Tsuru. Katakuri pun segera menghubungi Marco menggunakan Denden Mushi untuk memperingatkannya soal Akainu yang sedang memantau di New Marineford. Katakuri berkata kepada Marco, jangan terbang terlalu mencolok sebisa mungkin. Jangan sampai Akainu tahu bahwa kita mencoba untuk menerobos, karena akan lebih baik jika kita menyusup tanpa ketahuan daripada harus bertarung habis-habisan melawan Akainu. Apalagi di sana juga sedang ada Kong yang sangat berbahaya. Marco pun mengerti dengan situasi itu, sehingga dia terbang lebih rendah lagi, jangan sampai terlihat dari jangkauan New Marineford. Beralih ke Hachinosu, pertempuran di markas bajak laut Blackbeard itu juga masih terus berlanjut. Di sana, kru Red Hair setelah mengalahkan semakin banyak kapten dari aliansi Blackbeard, tapi jumlah aliansi tersebut masih tetap terlihat banyak. Bahkan, tak sedikit pula para aliansi masih terus berdatangan, sehingga baik pihak bajak laut Red Hair maupun angkatan laut sama-sama merasa cukup kerepotan. Sebagian komandan Titan Blackbeard juga sekarang sudah mulai aktif lagi bertarung, sehingga hal itu membuat pihak mereka menjadi semakin unggul. Di lautan, ada pula satu kapal yang cukup besar sedang mendekati Pulau Hachinosu. Kapal tersebut memiliki aura yang berbeda dari kapal-kapal yang lain. Itu menandakan bahwa ada sosok kuat di dalam kapal tersebut. Mungkin ini adalah salah satu orang yang ditunggu-tunggu oleh Blackbeard dari aliansinya. Blackbeard memang sedang menanti kedatangan sosok kuat yang menurutnya akan menambah keunggulan di pihak mereka. Nah, akhirnya kini orang itu sudah datang juga di area tengah pulau. Dengan penuh percaya diri, Blackbeard bilang kepada Shanks bahwa tak lama lagi pertempuran akan berakhir dan kemenangan berada di tangannya. Namun Shanks meminta Blackbeard agar jangan terlalu cepat menyimpulkan hanya karena sudah merasa cukup unggul. Sekarang Shanks mengarahkan pedangnya ke atas, lalu muncul petir hitam haki yang terus menyambar sehingga Blackbeard harus terus menangkis. Tapi rupanya itu bukan serangan utama dari Shanks. Dia lalu mengarahkan pedangnya ke depan. Kemudian muncul energi haki besar dari sana yang melesat ke arah Blackbeard. Blackbeard menangkis dengan pertahanan terbaik yang dia miliki, tapi dia tetap terlempar dan menabrak bangunan tengkorak yang ada di sana. Bangunan itu mengalami kerusakan yang cukup besar sehingga Avalo Pizarro dan Lafitte yang sedang bertarung di dalam sana seketika langsung terguncang. Blackbeard juga mengalami beberapa cedera yang membuatnya tidak bisa langsung kembali ke medan pertempuran. Dia membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk memulihkan diri. Jika saja serangan seperti tadi mengenai orang biasa, walau orang itu terbilang kuat sekalipun, maka orang tersebut mungkin akan langsung kalah. Nah, Blackbeard ini memiliki tubuh yang tidak biasa dari orang pada umumnya, sehingga daya tahan tubuh dan kemampuan pemulihan Sang Yonko ini terbilang sangat hebat. Sementara Blackbeard masih memulihkan diri, Shanks bergerak dengan sangat cepat untuk membantu rekan-rekannya yang sedang kesulitan melawan para musuh di sana. Nah, tenaga Shanks memang terkuras banyak setelah mengeluarkan serangan besar tadi, tapi dia masih tetap mampu untuk bertarung dengan baik. Beralih ke Pulau Elbaf di area dunia matahari, tempat di mana Franky, Bonnie, dan Lilith sedang berada saat ini. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, mereka bertiga datang ke sana untuk membantu Jarul dan para prajurit raksasa yang sedang kesulitan. Sebab Jarul dan yang lain sedang dalam masalah besar karena diincar oleh Dory dan Brogy dalam mode iblis. Kedua kapten bajak laut Giant Warrior itu memang sudah berubah menjadi iblis akibat teknik domin milik Imo. Mereka mengincar Jarul atas perintah langsung dari Imo sehingga keadaan menjadi sangat merepotkan untuk pihak Elbaf. Kekuatan mereka jauh berbeda dengan para raksasa iblis pada umumnya sehingga Jarul dan kawan-kawan menjadi sangat kesulitan. Kehadiran Franky, Bonnie, dan Lilith memang cukup membantu mereka berjuang dengan sekuat tenaga dalam memberi perlawanan.
Franky melancarkan beberapa serangan kuat yang sudah dia kuasai. Bonnie berubah menjadi raksasa dengan teknik Distorted Future. Lalu Lilith juga memanfaatkan senjata canggih yang dia bawa dari Egghead kemari. Namun tetap saja, Dory dan Broggy masih terlalu tangguh untuk mereka hadapi. Satu serangan dari dua orang itu sudah memiliki dampak yang terbilang sangat luar biasa. Apalagi ketika mereka melancarkan serangan secara beruntun. Franky dan yang lain harus lebih banyak menghindar daripada menyerang. Tak lama kemudian diperlihatkan Zoro dan Sanji yang baru saja melancarkan serangan kuat kepada Somers dan Killingham, sehingga dua kesatria suci itu terhempas jauh dan memerlukan waktu untuk memulihkan diri. Zoro dan Sanji tidak mengejar Somers dan Killingham karena mereka berdua harus cepat-cepat membantu rekan-rekan yang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Zoro dan Sanji yang sedang dalam perjalanan menuju ke area Skull House melihat dari kejauhan tempat di mana Dory dan Broggy sedang mengamuk. Keduanya pun tahu bahwa itu adalah masalah besar, sebab secara normal saja kekuatan mereka sudah sangat hebat. Apalagi dalam mode iblis seperti sekarang, mereka pasti jauh lebih kuat lagi. Maka Zoro dan Sanji pun memutuskan untuk segera pergi ke sana. Agar bisa bergerak dengan cepat, mereka harus bekerja sama. Zoro melompat ke kaki Sanji, lalu Sanji melancarkan tendangan atau dorongan dengan kakinya sekuat tenaga, sehingga Zoro melayang dengan cepat ke lokasi pertempuran. Ini adalah teknik yang sama yang pernah mereka pakai saat berburu monster di dunia bawah beberapa waktu yang lalu. Tapi daya dorong yang Sanji keluarkan kali ini jauh lebih kuat, sebab lokasi mereka dan area pertempuran terbilang cukup jauh. Zoro dan Sanji memang selalu bertengkar karena berbagai hal sepele, tapi jika harus bekerja sama, keduanya pun akan melakukannya dengan baik. Setelah itu diperlihatkan di lokasi pertempuran ada momen di mana Broggy hendak melancarkan serangan dengan telak kepada Jarul memakai senjata besarnya. Untung saja Zoro muncul tepat waktu. Sang pendekar pedang dari bajak laut topi jerami itu segera menangkis serangan tersebut lalu balas menyerang, sehingga Broggy terdorong ke belakang. Semua orang menjadi terkejut ketika melihat Zoro yang tiba-tiba muncul dari udara. Lalu tak lama berselang, Sanji juga langsung menyusul dengan cara terbang memakai teknik skywalk dalam kecepatan tinggi. Dengan begitu, dua kru terkuat Luffy itu sudah tiba di sana. Nah, Franky pun tersenyum lalu berkata bahwa dia tahu bahwa mereka berdua pasti akan datang, sebab dia bisa menduga bahwa ledakan yang terjadi beberapa waktu yang lalu adalah perbuatan Zoro dan juga Sanji. Ledakan yang dimaksud di sini adalah bentrokan serangan antara mereka berdua melawan Killingham dan Somers. Suara ledakan tersebut memang menyebar luas karena bentrokan itu terbilang sangat masif. Jadi tak heran Franky dan yang lain bisa mendengarnya juga. Sanji pun bilang pada Franky, "Maaf karena kami terlalu lama. Nah, tapi berhubung kami sudah datang, maka keadaan akan sangat berbeda." Dia juga melihat ke arah Bonnie dan Lilith lalu bertanya, "Apa kalian berdua baik-baik saja?" Mereka berdua pun menjawab bahwa mereka tidak apa-apa, sehingga Sanji langsung merasa lega. Kemudian para raksasa iblis lain yang berasal dari para kru bajak laut Giant Warrior berdatangan dan mengepung mereka semua. Nah, Zoro pun meminta Franky dan yang lain untuk menghadapi para raksasa iblis itu, sedangkan Dory dan Broggy akan dihadapi oleh dirinya dan juga Sanji. Ini adalah pembagian tugas yang sangat tepat, karena dari segi kemampuan, memang Zoro dan Sanji yang paling tepat untuk melawan dua kapten bajak laut Giant Warrior itu. Semuanya pun setuju dengan pembagian tugas tersebut. Sebelum bertarung, Sanji berkata bahwa dia sangat kesal karena orang-orang yang tempo hari membantu mereka di Pulau Egghead kini malah diubah menjadi musuh oleh pihak pemerintah dunia. Nah, Zoro juga merasakan kekesalan yang sama sehingga dia akan bertarung dengan sebaik mungkin untuk membantu pihak Elbaf di sana. Setelah itu beralih ke area lain, diperlihatkan Goldberg, Road, Stinson dan raksasa kuat dari desa alkohol sudah melaksanakan rencana mereka dengan baik. Mereka berpencar ke desa-desa yang sedang kesulitan melawan para monster mimpi-mimpi buruk. Setelah satu desa terbantu, mereka akan bergerak menuju ke desa yang lain lagi sambil membawa beberapa prajurit raksasa tambahan. Nah, kali ini yang akan mendapat sorotan adalah si raksasa kuat dari desa alkohol itu. Dia bertarung dengan sangat baik memakai pedang besar miliknya. Haki yang dia miliki pun terbilang sangat kuat sehingga dampak-dampak serangannya tidak main-main. Para monster mimpi buruk ini bukan tandingan dari orang itu. Jadi, dia bisa membantu desa-desa jauh lebih cepat dibanding Goldberg dan kawan-kawan. Dia pun sudah tidak sabar untuk menyelesaikan tugas tersebut agar nanti bisa datang ke area Skull House sebagai tujuan utama mereka, sebab di sanalah pusat dari pertempuran ini. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!